Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salatasya Hidayatul Adkia, NIM 2017-33062, dan rekan saya Tri Lestari, NIM 2017-33065. Di sini kami akan membahas tentang uji regresi. Kita harus mengetahui konsep regresi terlebih dahulu. Jadi, persamaan regresi adalah persamaan matematik yang memungkinkan peramalan nilai suatu peubah tak bebas dari nilai peubah bebas. Nilai peubah tak bebas terdapat pada sumbu Y garis vertikal. Ditentukan nilai peubah bebas terdapat pada sumbu Y pada garis horizontal. Apabila hanya ada satu variabel dependen dan satu variabel independen, itu disebut analisis regresi linier sederhana. Apabila terdapat beberapa variabel independen, disebut analisis regresi linier berganda. Jadi manfaat regresi itu untuk membuat keputusan apakah naik dan menurunnya variabel, dan dependen dapat dilakukan melalui peningkatan variabel independen atau tidak. Tujuan utama regresi adalah untuk membuat perkiraan nilai suatu variabel dependen jika nilai variabel yang lain yang berhubungan dengan variabel lainnya sudah ditentukan. B. Perbedaan regresi dan korelasi. Regresi digunakan untuk memprediksikan seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dimanipulasi. Sedangkan korelasi digunakan untuk mencari arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah teman-teman, lebih jelasnya lagi, perhatikan tabel berikut ya. Regresi itu menganalisis besar pengaruh, sedangkan korelasi menganalisis tingkat hubungan. Regresi bersifat kausal, sedangkan korelasi boleh tidak bersifat kausal. Regresi harus ada variabel bebas dan variabel terikat, sedangkan korelasi tidak harus ada. Regresi menghasilkan persamaan regresi, sedangkan korelasi menghasilkan koefisien korelasi regresi. Regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana adalah regresi linier yang hanya melibatkan dua variabel, yaitu X dan Y. Untuk rumus persamaan regresi linier sederhana bisa diperhatikan sebagai berikut ya teman-teman. Nah, untuk mencari harga A dan B, menggunakan rumus sebagai berikut. A merupakan konstanta perpotongan dengan sumbu vertikal, sedangkan B adalah konstanta regresi. Di sini N merupakan jumlah data. Selanjutnya, uji asumsi persyaratan. Pertama, jenis data. Dalam analisis regresi mensyaratkan jenis data variabelnya harus interval atau rasio. Yang kedua, asumsi kenormalan. Dalam statistika bahwa asumsi kenormalan dan asumsi homogenitas tidak dituntut secara ketat. Jadi, setiap ditentukan satu nilai variabel independen X, maka nilai observasi Y dapat diprediksi melalui model regresi Y pengganti sama dengan A ditambah B kali X. Model pilihan linier garis lurus adalah tidak mutlak. Nilai konstanta atau A merupakan nilai 0 untuk variabel observasi X. Dan nilai B merupakan nilai koefisien regresi. Contoh perhitungan regresi linier sederhana. Data berikut adalah hasil pengamatan beberapa siswa di suatu sekolah terhadap prestasi belajar di bidang matematika dan fisika dari hasil UN.
Data kedua variabel tersebut diberikan pada tabel berikut ini. Buatlah kesimpulan dari hasil pengamatan tersebut, apakah ada pengaruh yang kuat antara prestasi belajar di bidang matematika dan fisika. Data terdiri dari dua jenis variabel, yaitu dependen dan independen. Data berupa kuantitatif dan variabel berupa kategori. Di dalam PPT ini disajikan tabel prestasi belajar matematika dan fisika. Nah, teman-teman bisa memperhatikannya ya. Berikut ini adalah penyelesaian perhitungan dengan aplikasi SPSS. Pertama, buka aplikasi SPSS, kemudian klik variabel view. Nah, bisa diperhatikan contohnya ya. Kedua, klik data view, masukkan data pada kolom variabel X dan variabel Y seperti tabel yang di atas tadi ya. Ketiga, dari menu SPSS, pilih menu Analyze, kemudian Regression lalu klik Linear. Keempat, masukkan variabel Y sebagai variabel dependen dan X sebagai variabel independen pada metode pilih metode Enter. Kelima, klik statistik lalu berikan tanda pada estimate dan model fit, kemudian klik continue lalu klik OK. Keenam, output SPSS menampilkan hasil berupa 4 buah tabel, yaitu tabel variabel penelitian, ringkasan model, tabel ANOVA, dan tabel koefisien. Pada tabel koefisien, pada kolom B pada konstanta A, hasilnya 0,530, sedangkan pada nilai X 0,843, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan A plus BX atau 0,530 tambah 0,843X. Dari persamaan tersebut diterjemahkan. 1. Konstanta sebesar 0,530 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai terus, maka nilai partisipasi sebesar 0,530. Kedua, koefisien regresi X besar 0,43 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai terus, maka nilai partisipasi bertambah sebesar 0,843. Hipotesis HO sama dengan tidak ada pengaruh secara signifikan antara prestasi belajar matematika dengan prestasi belajar fisika. HA sama dengan ada pengaruh signifikan antara prestasi belajar matematika dengan prestasi belajar fisika. Dari output diketahui nilai T hitung sama dengan 6,055 dengan nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,05. Maka HO ditolak dan HA diterima, yang berarti ada pengaruh signifikan antara prestasi belajar matematika dengan prestasi belajar fisika.